Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan. Bahkan ketika lautan dijadikan sebuah tinta, kemudian ranting pepohonan dijadikan sebagai penanya, sungguh tidaklah cukup untuk menuliskan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat manusia tentang dinul hakiki, yaitu dinul Islam. Dan kita berharap mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini 18 Ramadan 1441 Hijriah, izinkan kami sebagai pemateri untuk memaparkan bagaimana seorang hamba mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwah, kalau kita melihat fenomena pada zaman ini, ketika seorang laki-laki hendak mendapatkan cinta dari seorang perempuan, ia rela melakukan apapun untuk mendapatkan kecintaannya, keridhaannya, dan kerelaannya. Ketika memberikan coklat, ditolak, ia memberikan handphone. Ketika ditolak lagi, ia memberikan motor. Bahkan sampai terngiang di kepala mereka. Kalau enggak ninja, enggak cinta. Kalau enggak FU, enggak love you. Dalam hal lain juga, ketika seorang karyawan berkata kepada bosnya, "Pak, tolonglah Pak, beri kami gaji lebih Pak bulan ini untuk menutupi hutang-hutang kami Pak, untuk memenuhi kebutuhan kami Pak." Kalau sekiranya seorang manusia ingin mendapatkan ridho dari manusia yang lain sampai merintih seperti itu, lalu bagaimana sikap kita ketika mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah telah menyampaikan waridwanu minallahi akbar, bahwa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling besar, harus diutamakan dari makhluk yang lainnya. Sungguh itu yang paling berharga bagi seorang muslim, meletakkan sikap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ayolah ikhwah, mari kita belajar daripada kisah Suhaib Ar-Rumi yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ba'tigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan ada di antara segelintir manusia mereka yang merelakan, mengorbankan jiwa dan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, dikisahkan bahwa Suhaib Ar-Rumi ketika hendak mengikuti hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah, ia dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka berkata kepada Suhaib Ar-Rumi, "Wahai Suhaib Ar-Rumi, kalau kamu ingin mengikuti hijrah Rasulmu, kami tidak akan membiarkanmu sampai kamu meninggalkan harta bendamu di sini." Maka Suhaib Ar-Rumi pun menjawab, "Kalau sekiranya dengan meninggalkan harta bendaku di kota ini bisa membuatku berhijrah bersama Rasulku, maka akan aku lakukan." Ikhwani fillah, begitu besar pengorbanan Suhaib Ar-Rumi, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan harta bendanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan mengikuti hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik hina di hadapan manusia namun mulia di sisi Allah, daripada harus mulia di hadapan manusia namun jauh dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah,
apa yang telah kita jelaskan tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dan meletakkan intisari daripada keridhaan dan kecintaannya dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, kalau memang mereka itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwani fillah, ayat ini ditutup dengan sifat ghafurnya Allah dan rahimnya Allah. Artinya, ketika kita ikhlas mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah adalah sifat ghafurnya Allah, sifat ampunnya Allah, dan juga sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya telah melingkupi semua lini kehidupan kita. Mulai bagaimana kita beribadah kepada Allah sampai bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama senantiasa menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa contoh sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sehendaknya kita lakukan dalam keseharian kita? Di sini kita berikan contoh berupa membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, selain daripada Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi mereka yang membacanya, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa mereka yang senantiasa mentilawah Al-Quran, selalu menjaga interaksinya dengan Al-Quran, mereka akan bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa mathalul ladzi yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajrani. Perumpamaan daripada seorang yang membaca Al-Quran, kemudian dia senantiasa menjaga intensitasnya berinteraksi dengan Al-Quran, setiap harinya tidak dia lewatkan kecuali dengan membuka Al-Quran, maka ia bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalul ladzi yata'ahaduhu, dan mereka yang belajar Al-Quran, membacanya dengan terbata-bata, wa huwa 'alaihi syadid, sedangkan ia merasakan kesulitan dalam membaca Al-Quran, falahu ajrani, maka Allah membalasnya dengan 2 kebaikan atau 2 pahala. Ikhwani fillah, sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal soleh dari hamba-hambanya yang ikhlas dan senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, terakhir kita tutup dengan sebuah kisah yang dialami oleh Adinda Masyitoh, yang kita tahu beliau adalah salah satu peserta dalam lomba Hafiz Indonesia. Memang Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit kenikmatannya di dunia. Qadarullahu ma syafa'alah, ia ditakdirkan untuk tidak bisa melihat. Tapi Allah memberikan derajat yang tinggi, Allah memuliakan Adinda Masyitoh. Dengan apa? Dengan Qur'annya, interaksinya dengan Al-Quran, komunikasinya dengan Al-Quran. Ia tidak lewatkan 1 hari pun kecuali membaca Al-Quran, mendengarkan tilawahnya, sampai Allah menakdirkan mengundang Adinda Masyitoh dan kedua orang tuanya untuk menginjakkan kaki di tanah suci Mekah.
menikmati bagaimana suasana di sekeliling Ka'bah. Itulah ikhwah, bahwasanya Allah tidak memuliakan hambanya dengan mobil yang mewah, dengan harta yang banyak, dengan pengikutnya yang jutaan. Tapi Allah memuliakan hambanya bagi mereka yang senantiasa menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terdapat kekurangannya dari saya pribadi, dan jika ada kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila hidayah wa taufik, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.